Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang begitu menyentuh hati, tentang seorang TKI yang bekerja jauh dari keluarga, namun justru menjadi sosok pahlawan di negeri orang. Dengan keberaniannya, ia berhasil menyelamatkan anak majikannya dari penyekapan yang menegangkan. Cerita ini penuh dengan perjuangan, keikhlasan, dan kasih sayang yang mengingatkan kita bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, di mana saja. Jadi, tonton videonya sampai akhir, karena bagian akhirnya benar-benar bikin haru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Kalau sudah, mari kita saksikan videonya. Nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Di tengah padatnya lalu lintas kota Shanghai, di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang, tampak seorang pria sederhana mengenakan seragam abu-abu tua. Dialah Kusumo, seorang TKI asal Indonesia yang bekerja sebagai sopir sekaligus asisten pribadi keluarga pengusaha terkenal di negeri tirai bambu. Hari-harinya dimulai sebelum matahari terbit. Dengan tangan yang sudah terbiasa bekerja keras, ia menyiapkan mobil, memastikan rute perjalanan, dan menyiapkan segala kebutuhan majikannya dengan teliti. Meski posisinya sederhana, Kusumo dikenal oleh semua orang di rumah itu sebagai sosok yang disiplin, jujur, dan memiliki cara berpikir yang tajam. Pagi ini cuacanya cerah, sepertinya keberuntungan akan berpihak pada kita, ucap Kusumo pelan sambil menyalakan mesin mobil. Sebuah suara lembut dari belakang menjawab, "Kau selalu mengatakan hal yang sama setiap pagi." Ia tersenyum, menatap lewat kaca spion. Dan sejauh ini, saya belum pernah salah, bukan? Gadis itu tertawa kecil. Li Xiulan, putri tunggal keluarga Li. Xiulan adalah gadis muda yang cerdas dan berwibawa, namun tetap ramah terhadap para pekerja. Ia sering berbicara dengan Kusumo di perjalanan, membahas hal-hal ringan hingga topik serius tentang kehidupan. Di Indonesia, apakah kau juga sering melihat kota sebesar ini? Tanyanya suatu hari. Kusumo menjawab tenang, tidak sebesar Shanghai, Nona. Tapi di kampung saya, langitnya lebih biru dan anginnya lebih jujur. Ucapan itu membuat Xiulan tersenyum, seolah membayangkan tempat yang jauh di luar kesibukan kotanya. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab bukan dalam arti melanggar batas, melainkan dalam rasa saling menghormati. Kusumo tidak hanya menjadi sopir yang mengantarkan, tapi juga menjadi pendengar yang baik. Bahkan kadang tempat Xiulan meluapkan beban hatinya. "Kadang aku lelah dengan semua ini," kata Xiulan suatu malam, saat mereka dalam perjalanan pulang dari rapat perusahaan ayahnya. "Semua orang menatapku seolah aku hanya simbol, bukan manusia." Kusumo menatapnya lewat kaca spion dengan mata penuh empati. "Mungkin karena mereka belum benar-benar mengenalmu, tapi bagi yang tahu siapa dirimu sebenarnya, mereka akan melihat hati yang kuat, bukan sekadar pewaris." Kata-kata itu membuat suasana hening beberapa detik. Xiulan menunduk, tersenyum pelan. "Kau aneh, Kusumo, tapi entah kenapa, setiap kali kau bicara, aku merasa lebih tenang." Kusumo hanya tersenyum, ia tahu batasnya dan ia menjaganya dengan hormat. Malam itu, lampu-lampu kota Shanghai berkilau indah di balik kaca mobil. Siapa sangka, di antara gemerlap itu, nasib seorang pria sederhana dan seorang gadis pewaris keluarga kaya akan segera terjalin dalam kisah penuh bahaya dan pengorbanan. Namun untuk saat ini, semua masih tampak damai, belum ada yang tahu, badai besar sedang menunggu di balik ketenangan malam itu. Beberapa minggu setelah malam itu, suasana di rumah besar keluarga Li masih berjalan seperti biasa, aktivitas perusahaan pun tampak normal rapat, pertemuan bisnis, dan acara sosial bergulir tanpa henti. Kusumo menjalani rutinitasnya seperti biasa, menjemput Li Xiulan ke kantor, menunggu di parkiran, lalu mengantarnya kembali pulang menjelang malam. Namun pagi itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan rumah besar itu sunyi tak seperti biasanya. Kusumo sudah berdiri di depan mobil, menunggu Xiulan seperti biasa, tapi jam terus berjalan 5 menit, 10 menit, 30 menit, dan pintu kamar gadis itu tak kunjung terbuka. Ia akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah, dengan langkah pelan dan sopan. "Nona Xiulan belum turun?" tanyanya pada salah satu pelayan. Pelayan itu hanya menggeleng, wajahnya cemas. "Kami sudah mengetuk kamarnya, tapi tidak ada jawaban,"
Kami pikir mungkin Nona pergi lebih awal ke kantor. Kusumo mengernyit. Tidak mungkin, kuncinya masih tergantung di gantungan dekat pintu. Ia melangkah cepat menuju kamar di lantai 2. Pintu tidak terkunci, tapi kamar itu kosong. Tempat tidur rapi, tas kerja masih di kursi, dan ponsel Xiulan tertinggal di meja rias. Seketika, perasaan dingin menjalar di tengkuknya. Ia menatap sekeliling, tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada benda berantakan, hanya keheningan aneh yang membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Tak lama, suara langkah tergesa datang dari arah koridor. Tuan Li muncul dengan wajah tegang, diikuti beberapa penjaga, di mana Xiulan, suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Kusumo menunduk sopan, kami masih mencarinya, Tuan. Tapi semua barangnya masih di sini, bahkan ponselnya. Beberapa jam kemudian, polisi datang, rumah keluarga Li berubah menjadi tempat penyelidikan. Mereka memeriksa setiap ruangan, setiap sudut halaman, hingga rekaman CCTV di sekitar rumah. Namun hasilnya mengecewakan, tidak ada tanda-tanda seseorang masuk atau keluar membawa paksa. Apakah mungkin dia kabur? Tanya salah satu petugas dengan nada ragu. Tuan Li menatapnya tajam. Putriku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia tidak mungkin meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun. Kusumo berdiri di belakang, diam, namun pikirannya berputar cepat. Ia mengenal Xiulan. Gadis itu tidak impulsif, dan tidak mungkin pergi tanpa tujuan. Malam harinya, rumah itu dipenuhi isak tangis pelayan dan wajah-wajah cemas. Tuan Li menutup diri di ruang kerjanya, sementara berita tentang hilangnya pewaris keluarga Li mulai tersebar di media sosial. Kusumo duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi foto Xiulan yang tergantung di dinding. Senyum gadis itu seakan hidup, namun kini terasa jauh. Ia menarik napas panjang, menunduk dalam. Tidak mungkin, ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua ini, gumamnya lirih. Pikirannya mulai menelusuri kembali kejadian-kejadian sebelumnya, percakapan terakhir di mobil, rute perjalanan yang mereka lalui, hingga wajah-wajah orang di sekitar keluarga Li. Semakin dipikirkan, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Malam semakin larut, dan hujan turun perlahan di luar rumah. Kusumo berdiri di depan jendela, menatap lampu jalan yang buram oleh butiran air. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kasus hilang biasa. Seseorang telah mengambil Xiulan, dan orang itu pasti sangat tahu bagaimana menutupi jejaknya. Namun satu hal yang pasti, Kusumo tidak akan diam. Bagi banyak orang, dia hanyalah sopir. Tapi bagi dirinya sendiri, ia tahu ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ia harus menemukan Xiulan, apapun risikonya. Malam-malam setelah hilangnya Li, Xiulan menjadi hari-hari yang panjang dan melelahkan. Polisi terus datang dan pergi, namun tak satu pun petunjuk berarti ditemukan. Setiap orang di rumah keluarga Li mulai kehilangan harapan. Kusumo tetap bekerja seperti biasa di permukaan, tapi jauh di dalam pikirannya, ada tekad yang tak bisa ia abaikan. Ia tak percaya bahwa Xiulan lenyap begitu saja tanpa jejak. Suatu malam, saat sebagian besar penghuni rumah sudah tertidur, Kusumo duduk sendirian di garasi. Di depannya, sebuah laptop tua yang selama ini ia gunakan untuk mencatat data perjalanan. Ia membuka file demi file catatan rute mobil, waktu keberangkatan, dan data GPS yang terekam otomatis di sistem kendaraan. Jarum jam menunjukkan lewat tengah malam. Matanya mulai berat, namun pikirannya justru semakin tajam. Hari terakhir sebelum Xiulan menghilang, gumamnya sambil menatap layar. Kami hanya pergi ke kantor, lalu makan siang di restoran dekat distrik Jinggan. Setelah itu, kembali ke rumah. Ia menggeser kursor ke peta digital. Ada satu titik kecil berwarna merah yang muncul tanda aneh. Hanya muncul selama 2 menit di sebuah kawasan industri yang sudah lama tidak digunakan. Kusumo mengerutkan kening, kenapa mobil berhenti di sana? Ia ingat jelas, pada hari itu Xiulan menerima panggilan telepon misterius. Suaranya terdengar cemas, lalu tiba-tiba meminta berhenti sebentar di tepi jalan. Saat itu Kusumo menunggu di mobil, dan gadis itu kembali beberapa menit kemudian tanpa menjelaskan apapun. Sekarang, potongan-potongan itu mulai membentuk pola. Keesokan harinya, ia pergi ke kawasan industri itu dengan alasan mengantarkan barang. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi debu dan karat. Tidak ada orang, hanya sisa bangunan tua dan papan nama perusahaan yang sudah pudar. Namun di salah satu dinding, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir, logo perusahaan Jiang Wei, rekan bisnis lama ayah Xiulan.
Kusumo mengingat nama itu dengan jelas. Jiang Wei adalah sosok ambisius, pernah bersahabat dekat dengan keluarga Li. Tapi hubungan mereka retak setelah sebuah kontrak besar batal karena kecurangan yang dilakukan pihak Jiang. Semenjak itu, ia menghilang dari pergaulan bisnis. Malam itu, Kusumo kembali ke rumah dengan pikiran penuh pertanyaan. Ia duduk di halaman belakang, menatap langit gelap. Kalau benar Jiang Wei terlibat, maka ini bukan sekadar penculikan, ini balas dendam, bisiknya pelan. Beberapa hari berikutnya, Kusumo mulai mengumpulkan lebih banyak data. Ia memeriksa catatan keuangan perusahaan dan menemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang menggunakan nama perusahaan kecil, namun setelah ditelusuri, semuanya mengarah ke jaringan bisnis Jiang Wei. Ia juga mulai memantau pergerakan logistik perusahaan itu, hingga menemukan rute pengiriman barang yang menuju pinggiran kota Shanghai, tempat gudang tua milik Jiang Wei berada. Suatu malam, ia memberanikan diri mendatangi kantor polisi untuk memberi informasi. Namun petugas yang ia temui hanya menatapnya sinis. "Bapak siapa?" "Sopir. Kami sudah memeriksa semua petunjuk itu, tidak ada bukti kuat." Kusumo menunduk, mencoba menahan kecewa. "Kalau begitu, izinkan saya mencari sendiri." Petugas itu tertawa kecil. "Jangan cari masalah, Pak. Ini urusan orang besar. Tidak semua kebenaran bisa kau buka." Kata-kata itu justru menambah tekadnya. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini, sesuatu yang bahkan mungkin dilindungi oleh orang-orang berkuasa. Dalam diam, Kusumo mulai bergerak sendiri. Ia kembali memeriksa peta, mencatat rute rahasia, dan menyiapkan peralatan sederhana yang ia miliki. Senter, ponsel, dan kamera kecil. Di cermin kamarnya, ia menatap wajahnya sendiri yang mulai lelah tapi tegas. "Xiulan, dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu," bisiknya lirih. Di luar, angin malam berhembus pelan membawa suara jangkrik dan dengung kota yang tak pernah tidur. Kusumo tahu, langkah berikutnya akan berbahaya. Tapi baginya, rasa takut bukan lagi alasan untuk berhenti. Karena di balik rasa cemas yang terus menghantuinya, ada keyakinan kuat bahwa gadis itu masih hidup, dan hanya dia yang benar-benar berusaha menemukannya. Malam itu, langit Shanghai tampak muram, awan hitam menggantung berat, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Kusumo berdiri di tepi jalan, mengenakan jaket gelap dan topi polos. Di tangannya, ia membawa ponsel tua dengan peta digital yang menunjukkan titik merah kecil lokasi yang selama beberapa hari terakhir terus ia pantau, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ia menatap layar itu lama, menelan ludah. "Kalau aku salah, ini hanya buang-buang waktu, tapi kalau aku benar." Ia menatap jauh ke arah lampu samar di ujung jalan, maka malam ini, semuanya bisa berubah. Dengan langkah hati-hati, Kusumo berjalan melewati jalanan sempit yang sepi. Di kejauhan, suara kereta barang terdengar samar, berbaur dengan deru angin dingin. Gudang itu berdiri lusuh di antara bangunan kosong lainnya, dindingnya retak, catnya mengelupas, tapi beberapa jendela masih menyala redup. Ada kehidupan di sana, meski tersembunyi. Ia berjongkok di balik tumpukan peti kayu, mengamati dari kejauhan. Dua pria berwajah keras berjaga di depan pintu. Keduanya membawa senter dan berbicara dalam nada rendah. Kusumo menunduk, menarik napas panjang. "Baiklah, Kusumo, kau pernah melawan nasib. Sekarang saatnya melawan ketakutanmu sendiri." Ia menunggu hingga salah satu penjaga berjalan ke arah lain, lalu menyelinap cepat ke sisi belakang gudang. Di sana, ia menemukan pintu kecil yang sudah berkarat. Dengan obeng yang ia bawa dari rumah, ia perlahan membuka baut pengunci, berusaha tidak menimbulkan suara. Begitu pintu terbuka, udara lembab dan bau besi menyambutnya. Ia melangkah masuk, menyalakan senter kecil yang cahayanya nyaris redup. Di dalam, ruangan itu penuh dengan rak besi, drum kosong, dan bayangan panjang yang menari di dinding. Langkahnya terhenti ketika mendengar sesuatu suara lirih, seperti seseorang berusaha memanggil pelan. "Tolong!" Jantung Kusumo berdetak kencang. Ia menoleh cepat ke arah suara itu. Di ujung lorong, di balik pintu besi setengah terbuka, terlihat sosok seorang gadis duduk bersandar di dinding, tangannya terikat, wajahnya pucat. "Xiulan!" Suaranya nyaris tak terdengar. Ia berlari kecil, berlutut di depan gadis itu. "Xiulan, ini aku, Kusumo." Gadis itu mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang lemah mulai berkaca-kaca. "Kusumo, apa ini mimpi?" "Tidak," katanya tegas, "aku datang untuk membawamu pulang."
Ia dengan cepat memotong tali yang mengikat tangan gadis itu, namun sebelum mereka sempat berdiri, terdengar suara langkah cepat dari luar. "Cepat, sembunyi," bisik Kusumo sambil menarik Siulan ke balik tumpukan peti. Dua pria masuk, menyalakan senter. "Bos bilang, pastikan gadis itu tidak kabur. Aku merasa tadi ada suara." Yang satu menghela napas kesal. "Tidak mungkin, semua pintu dikunci, lagi pula siapa yang berani datang ke tempat ini?" Mereka memeriksa ruangan sebentar, lalu pergi. Kusumo menunggu beberapa detik hingga suara langkah menghilang. Ia lalu membantu Siulan berdiri. "Kau masih bisa berjalan?" Gadis itu mengangguk lemah. "Aku bisa, asal kau tidak melepaskan tanganku." Dengan langkah pelan, mereka bergerak menuju pintu belakang, namun saat hampir keluar, suara keras terdengar, pintu depan terbuka lebar, dan salah satu penjaga berteriak, "Hei, siapa di sana?" Lampu senter langsung mengarah ke mereka. Kusumo menutupi wajah Siulan dan berlari sekuat tenaga. Peluru berdesing menembus udara, memantul di dinding besi. "Terus berlari, jangan lepaskan tanganku," teriak Kusumo. Mereka keluar dari pintu belakang, menembus hujan deras yang tiba-tiba turun. Langkah mereka terpeleset di jalan licin, tapi Kusumo tetap menarik gadis itu hingga mencapai pagar kawat di sisi gudang. Ia menendang pagar itu keras-keras hingga roboh, dan keduanya berhasil keluar ke jalanan kecil. Beberapa menit kemudian, suara sirine polisi mulai terdengar di kejauhan. Rupanya alarm keamanan gudang aktif saat Kusumo memaksa keluar. Ia menoleh sebentar, memastikan Siulan aman di sampingnya. "Sudah berakhir," katanya terengah-engah. Siulan menatapnya, air mata bercampur hujan menetes di pipinya. "Kau gila, Kusumo, kenapa kau melakukan ini?" Ia tersenyum samar. "Karena aku tidak bisa membiarkan seseorang sebaik kau hilang begitu saja." Malam itu, mereka akhirnya ditemukan oleh patroli polisi di jalan utama. Para petugas segera membawa Siulan ke rumah sakit, sementara Kusumo diam di kursi belakang mobil polisi, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelebat tampak kabur di matanya. Ia merasa lelah, tapi hatinya lega. Ia berhasil. Di dalam mobil, Siulan sempat menoleh dan berkata pelan, "Kau menyelamatkanku. Tapi apa kau tahu, hidupmu kini akan berubah selamanya." Kusumo hanya tersenyum, mungkin memang sudah waktunya. Di luar, hujan terus turun membasahi jalanan Shanghai, menghapus jejak perjuangan seorang TKI sederhana yang malam itu berubah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Fajar baru menyingsing di langit Shanghai, matahari perlahan muncul di balik gedung-gedung tinggi, seolah ingin menyaksikan babak baru yang akan dimulai. Di rumah sakit pusat kota, suasana masih sunyi. Kusumo duduk di kursi tunggu dengan pakaian basah. Tangan masih bergetar karena kelelahan dan dingin, wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam, tatapan seseorang yang telah melalui malam paling berbahaya dalam hidupnya. Pintu ruang perawatan terbuka, seorang dokter keluar, menatapnya dengan senyum tipis. "Pasien sudah sadar, kondisinya stabil, kau bisa menemuinya sebentar." Kusumo berdiri perlahan, menunduk dalam, "Terima kasih, dok." Ia melangkah ke dalam kamar. Li Siulan terbaring di tempat tidur, wajahnya masih pucat tapi matanya hidup. Saat melihat Kusumo, ia tersenyum lemah. "Kau datang lagi, aku kira kau sudah pergi." Kusumo mendekat, menunduk sopan, "Aku belum sempat berpamitan." "Kalau kau pergi sekarang," kata Siulan pelan, "aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu." Kusumo hanya menggeleng, "Tidak perlu berterima kasih, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap manusia lain." Suasana hening sejenak, hanya suara mesin infus yang terdengar lembut di antara keduanya. Tak lama kemudian, Tuan Li masuk ke ruangan, diikuti beberapa petugas polisi. Wajahnya yang semula tegang kini tampak lega, namun matanya masih basah menahan haru. "Kusumo," suaranya berat, "aku sudah mendengar semuanya. Mereka bilang kau sendirian menyusup ke sarang para penculik itu. Apa kau sadar betapa berbahayanya yang kau lakukan?" Kusumo menunduk. "Saya hanya tidak bisa diam, Tuan. Saya tahu polisi sudah bekerja keras, tapi waktu tidak berpihak pada kita." Tuan Li mendekat, menepuk bahunya dengan gemetar. "Terima kasih, kau bukan hanya menyelamatkan putriku, tapi juga keluargaku." Di balik punggungnya, seorang perwira polisi mengangguk sopan. "Kami sudah menangkap Jiang Wei dan orang-orangnya dini hari tadi. Semua bukti yang kau berikan sangat membantu. Sekarang mereka tidak bisa mengelak lagi." Kusumo menatap lantai, mencoba mencerna kabar itu. "Jadi benar, dia yang melakukannya?" "Ya," jawab sang perwira,
Jiang Wei mengaku, ia ingin menghancurkan reputasi keluarga Li dan memaksa perusahaan ini jatuh agar bisa mengambil alih sahamnya, tapi usahanya gagal berkat keberanianmu. Suasana di ruangan itu berubah hening. Tuan Li menatap Kusumo dalam diam, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Kusumo, selama bertahun-tahun aku bekerja dengan orang-orang berpendidikan tinggi, bergelar panjang, tapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki hati sekuat milikmu." Kusumo tersenyum kecil. "Saya hanya orang biasa, Tuan, tapi tindakanmu luar biasa," sahut Tuan Li tegas. "Mulai hari ini, aku ingin kau menjadi bagian dari perusahaan ini, bukan lagi sebagai sopir. Aku mengangkatmu sebagai manajer operasional. Kau pantas mendapatkannya." Kusumo terdiam, kata-kata itu menggema di kepalanya, seperti sesuatu yang mustahil. "Tuan, saya tidak layak. Saya tidak punya gelar, tidak punya pengalaman di bidang itu." Tuan Li menatapnya penuh keyakinan. "Pengalaman bisa dipelajari, tapi ketulusan dan keberanian tidak bisa dibuat-buat. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu." Di sudut ruangan, Xiulan menatap adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, apapun jabatan yang diberikan ayahnya, itu belum cukup untuk membalas pengorbanan pria sederhana di hadapannya. "Selamat, Kusumo," katanya lembut. "Akhirnya dunia tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Beberapa hari kemudian, berita tentang penyelamatan Li Xiulan memenuhi media di seluruh China. Seorang pekerja migran Indonesia menyelamatkan putri pengusaha kaya dari penyekapan, begitu salah satu judul berita yang tersebar luas. Nama Kusumo tiba-tiba dikenal banyak orang. Beberapa menganggapnya pahlawan, sebagian lagi menyebutnya simbol ketulusan dan keberanian tanpa pamrih. Namun di balik sorotan kamera dan tepukan tangan, Kusumo tetap sama. Ia masih pria yang sama yang dulu bangun sebelum fajar, menyiapkan mobil, dan menatap langit Shanghai dengan diam. Hanya saja kini, ia menatapnya dengan pandangan berbeda, pandangan seorang yang tahu bahwa hidupnya punya arti lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, setelah semua tenang, Kusumo berdiri di balkon rumah sakit, menatap kota yang berkilau. Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. "Aku belum sempat berterima kasih dengan benar," suara Xiulan lembut. Kusumo menoleh, tersenyum kecil. "Ucapanmu sudah cukup." Xiulan mendekat, menatap matanya. "Tidak, terima kasih bukan hanya untuk keselamatan yang kau berikan, tapi juga karena kau membuatku percaya lagi pada kebaikan." Keduanya diam, membiarkan angin malam berhembus lembut di antara mereka. Lampu-lampu kota Shanghai berkilau di bawah, seperti saksi bisu dari perjalanan dua jiwa yang berbeda dunia, tapi kini berdiri di tempat yang sama. Di kejauhan, sirine samar terdengar, tapi bagi Kusumo, semua terasa tenang. Ia telah melewati badai, dan untuk pertama kalinya, hidupnya benar-benar terasa damai. Musim semi tiba di Shanghai. Pohon-pohon sakura di tepi jalan bermekaran lembut, menebar kelopak merah muda yang menari bersama angin. Di tengah hiruk-pikuk kota yang kembali hidup, ada satu sosok yang kini menjalani hari-harinya dengan tenang. Kusumo, pria sederhana dari Indonesia yang dulu hanya seorang sopir, kini berdiri sebagai manajer operasional di perusahaan keluarga Li. Ia tidak berubah banyak. Ia masih datang paling awal, menyapa setiap karyawan dengan senyum sopan, dan bekerja dengan ketelitian yang sama seperti dulu. Namun kini, orang-orang menatapnya dengan rasa hormat yang berbeda. Mereka tahu, di balik kesederhanaannya, tersimpan keberanian dan ketulusan yang luar biasa. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit memerah, Kusumo berdiri di balkon kantor yang menghadap Sungai Huangpu. Di bawah sana, kapal-kapal kecil melintas perlahan, sementara cahaya lampu kota mulai menyala satu persatu. Langkah lembut terdengar dari belakangnya, suara yang sudah akrab di telinganya. "Sepertinya kau masih suka menatap langit seperti dulu." Ia menoleh, melihat Li Xiulan berjalan mendekat dengan gaun sederhana berwarna putih. Senyumnya lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu yang hangat, sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kebiasaan lama," jawab Kusumo sambil tersenyum. "Langit tidak pernah berubah, hanya orang-orang di bawahnya yang terus belajar." Mereka berdiri berdampingan, membiarkan angin sore menyapu wajah. Hening, tapi tidak canggung. Seolah waktu memberi ruang bagi dua hati yang pernah melalui badai untuk beristirahat sejenak. "Ayah bilang, sejak kau datang, perusahaan ini seperti punya ruh baru," kata Xiulan pelan. "Semua orang lebih disiplin, lebih peduli.
Mungkin karena mereka melihat contoh yang nyata di hadapan mereka. Kusumo tertawa kecil. Kalau mereka melihat contoh dari saya, mungkin yang mereka pelajari hanyalah cara menyapu lantai dengan benar. Xiulan ikut tertawa. Kau merendah lagi. Lalu suaranya menurun, lembut. Kusumo, aku pernah berpikir, hidupku hanya tentang angka, rapat, dan tanggung jawab keluarga. Tapi setelah semua yang terjadi, aku belajar sesuatu. Apa itu? Bahwa keberanian tidak selalu datang dari orang kuat, dan cinta tidak selalu tumbuh di tempat yang sempurna. Kata-kata itu membuat Kusumo terdiam. Angin membawa aroma bunga sakura yang jatuh di sekitar mereka. Ia menatap Xiulan bukan sebagai majikan, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai seseorang yang kini berdiri sejajar dengannya, karena hati tak mengenal batas status atau bangsa. Aku tidak tahu bagaimana nasib membawa kita sejauh ini, ujar Kusumo lirih. Tapi aku tahu satu hal, semua yang terjadi membuatku percaya tidak ada pertemuan yang kebetulan. Xiulan menatapnya, tersenyum haru. Aku juga percaya. Ia lalu menatap ke langit senja, di mana matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Kau tahu, dulu aku selalu takut kehilangan, tapi sejak malam itu, aku belajar bahwa ada orang yang rela mempertaruhkan segalanya, bahkan hidupnya, demi orang lain, dan orang itu sekarang berdiri di sampingku. Kusumo menunduk sebentar, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku hanya ingin memastikan kau selamat, itu saja. Tapi kau memberi lebih dari sekadar keselamatan, kata Xiulan. Suaranya nyaris berbisik, kau memberiku harapan baru. Suasana menjadi hening. Di kejauhan, bunyi lonceng dari menara jam berdentang pelan, menandakan senja telah berakhir. Kusumo menatap sungai yang berkilau terkena cahaya lampu. Dunia ini luas, Xiulan. Tapi entah kenapa, malam itu, aku merasa satu-satunya tempat yang harus kutuju, hanyalah tempat di mana kau berada. Xiulan menoleh padanya, menatap dalam-dalam, tidak ada kata lain, hanya senyum lembut yang menjawab segalanya. Malam pun turun perlahan, membawa kedamaian yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Di langit, bintang-bintang mulai muncul, seakan ikut menyaksikan dua hati yang akhirnya menemukan arti dari keberanian dan ketulusan. Kamera perlahan menjauh menampilkan siluet dua manusia yang berdiri di balkon tinggi, dikelilingi cahaya kota Shanghai. Narator menutup kisah dengan kalimat lembut. Kadang, pahlawan tidak lahir dari kekuatan, mereka lahir dari ketulusan hati yang tak mengenal batas. Dan cinta sejati, seringkali ditemukan bukan di saat senang, tapi di tengah perjuangan untuk menyelamatkan seseorang.